Pemirsa, seperti apa pengamanan dan rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan pada puncak arus mudik? Kami sudah terhubung dengan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Setiabudi. Selamat sore, Pak Firman. Pak Firman, kapan diprediksi puncak arus mudik akan terjadi dan juga apa yang telah dipersiapkan oleh Polri untuk memastikan para pemudik ini bisa pulang ke kampung halaman dengan aman dan juga nyaman? Ya, terima kasih. Ada beberapa skema memang untuk memperkirakan arus mudik untuk pada titik puncak. Yang pertama adalah dengan berakhirnya masa kerja, mereka diberikan libur adalah tanggal 18. Jadi 18 malam atau tanggal 19. Itu puncak yang pertama. Yang kedua, kemarin kita memprediksi ketika mereka mengikuti saran pemerintah untuk berangkat lebih awal. Nah, jadi tinggal kita tunggu yang tanggal 18 dan tanggal 19 besok 2 hari ini, Pak. Lalu apa, Pak, yang dipersiapkan oleh Polri, Pak, untuk memastikan tidak adanya mungkin penumpukan yang berlebihan begitu di titik-titik kepadatan? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan untuk manajemen yang ke arah pelabuhan. Kami menyiapkan kilometer 43 dan 68 ke arah Banten itu untuk menunda perjalanan menuju ke arah Merak. Ini dalam artian supaya antrian di pelabuhan tidak panjang. Jadi dipas dengan ketersediaan kapal dan lain sebagainya. Kami juga merencanakan sudah akan ada 2 pelabuhan, yaitu Ciwan dan Merak. Ini harapan juga mempercepat proses pelayanan masyarakat yang akan nyebrang ke Lampung. Jadi ini diharapkan masyarakat bisa memahami bahwa itu bukan dihambat, tapi memang diatur agar masuk ke kapal dan antrian tidak mengganggu jalan tol atau di wilayah Banten. Nah, ini jadi tinggal kerjasama, mohon dipatuhi saja tentang tiketing dan antrian sebagainya. Lalu skema yang kedua adalah yang menuju ke arah timur. Mengantisipasi padatnya arus dari Bangkitan Jakarta ke arah timur, kita sudah menyiapkan jalur sedemikian rupa dan alhamdulillah untuk turunan MBZ yang saat itu masuk bergabung ke Jalan Cikampek, hari ini sudah ada lajur tambahan tersendiri. Jadi itu sudah ada lajur 4x2 di Cikampek, sehingga kami berpikir bahwa tidak akan memaksimalkan one way sejak dari Cikampek, tapi hanya mungkin kontraflow saja. Ini ada keuntungannya. Yang pertama, kami tidak akan menambah kredit di pintu tol Cikatama di kilometer 70. Dan yang kedua, keuntungannya adalah teman-teman yang waktu itu dari arah Jawa Barat, Cipularang juga tidak akan tertutup. Karena masih ada 2 lajur bebas menuju arah Jakarta. Nah, tinggal nanti di pintu tol, di gate-nya sana, kita sudah bekerja sama dari teman-teman Jasa Marga untuk kesiapan petugas di gate tol, kemudian untuk tambahan-tambahan kartu. Masyarakat juga diharapkan kerjasama, jangan sampai ada kartu yang kosong tentunya. Nah, nanti kita mulai kilometer 72 untuk one way sampai kilometer 414 Kali Kangkung. Ini yang kita rencanakan untuk menyiapkan selang-selang masyarakat akan menuju arah timur. Tapi kami tetap juga mewaspadai jalur-jalur jalan baru yang exit-nya mungkin memiliki potensi terjadinya bottleneck. Nah, ini perlu ketersediaan seluruhnya, baik jalan tol maupun non-tol, untuk bisa menyiapkan diri untuk menerima limpahan arus dari arah Jakarta. Yang kedua, kami juga menyiapkan untuk manajemen-manajemen yang bersifat lokal untuk nanti masyarakat yang setelah tiba di daerah destinasi, mereka akan ada ke daerah wisata, ada yang saling berkunjung. Nanti saya harapkan juga masing-masing kepala satuan wilayah menyiapkan sedemikian rupa untuk manajemennya. Jadi nanti ada yang mungkin ganjil genap, ada yang juga one way lokal, dan lain sebagainya. Saya harapkan masyarakat mengikuti perkembangan keterkinian dari penerapan cara bertindak dari petugas yang ada di lapangan. Baik, Pak Firman, jika pemudik yang akan menggunakan jalur darat begitu, Pak, kira-kira titik mana saja yang diperkirakan akan terjadinya kepadatan dan diperkirakan tanggal berapa begitu kepadatan tersebut terjadi? Ya, yang pertama saya menyampaikan secara garis besar bahwa musuhnya polisi lalu lintas itu kalau ada badan jalan yang menyempit. Nah, menyempitnya ini banyak hal. Yang pertama memang ada pengurangan lajur jalan. Yang kedua, pemanfaatan lokasi seperti rest area, pasar tumpah, persimpangan kereta api, kegiatan masyarakat lainnya, atau kendaraan mogok dan lain sebagainya yang ada di bahu-bahu jalan.
Nah, sehingga ini tempat-tempat yang harus diwaspadai oleh masing-masing anggota masyarakat dan dibutuhkan di sini toleransi yang tinggi sehingga kita bisa menggunakan jalan yang terbatas bisa melayani semua masyarakatnya akan lewat. Baik, Pak Firman, selain one way, kemudian juga menambah petugas tol yang akan bertugas, apalagi Pak yang dipersiapkan dan juga rekayasa, mungkin rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan oleh Polri begitu jika terjadi kepadatan? Ya, yang terakhir, ini yang perlu diikuti oleh masyarakat adalah tentang penerapan ganjil genap. Secara teori, penerapan ganjil genap ini akan mengurangi volume kendaraan yang ada di jalan. Sehingga kami menghimbau kendaraan-kendaraan masyarakat yang memiliki kendaraan ganjil, berangkatlah hari ganjil, yang punya kendaraan berplat nomor genap, berangkatlah hari genap. Berdoa saja moga-moga penerapan ganjil genap ini tidak harus terjadi karena sudah tersebar untuk berangkatnya. Namun menjaga-jaga apabila ternyata di lapangan kami akan memutuskan penerapan ganjil genap, masyarakat tentunya tidak akan dirugikan. Baik, ini harus diperhatikan oleh masyarakat. Ada kemungkinan akan diterapkan ganjil genap begitu ya Pak Firman. Terima kasih Irjen Pol Firman Santiabudi sudah bergabung bersama kami di ini sore. Ya pemirsa, kita akan menuju ke Yogyakarta di mana ada rekan kami Anissa Rizkia yang sedang berburu menu berbuka puasa. Seperti apa menunya? Kita lihat. Anissa, apa kuliner yang ada di belakang Anda saat ini? Selamat sore Uci dan juga pemirsa. Sore hari ini saya berada di Kabupaten Bantul. Identik dengan sate kelataknya. Tapi di warung tempat saya melaporkan saat ini menyajikan beragam menu, tidak hanya sate kelatak. Nih lihat nih, di belakang saya ada sate daging kambing yang mulai dibakar gitu ya. Untuk penyajiannya ini memang spesial dengan bumbu-bumbu rempah yang ini sudah dipesan tentunya oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin menikmati olahan daging kambing. Tidak hanya sate gitu ya, mulai dari menu bakar-bakaran, kemudian yang berkuah pun juga ada di sini. Nah, kalau dilihat dari layar kaca Anda, memang ini begitu spesial. Dan untuk saat ini, kalau di daerah Bantul Yogyakarta ini, namanya adalah Warung Tengkleng Hohah, menjadi salah satu favorit bagi warga sekitar. Wah, nikmat banget ya Uci dan juga pemirsa nih. Mulai dari kepulan asap nih membawa aroma-aroma kenikmatan. Ini benar-benar tercium sekali aroma rempahnya. Saya akan coba berbincang dengan salah satu yang sedang sibuk ini, karyawan yang ada di sini. Selamat sore Mas. Sore Kak. Tio. Tio. Mas Tio. Mas Tio, apa nih yang spesial menu di Tengkleng Hohah? Ada kicik balungan, ada tengkleng hohah dan sate-satenya. Oke. Nah, kalau dilihat ini kan memang dari ukurannya lumayan besar ya dibandingkan dengan sate lainnya gitu. Yang spesial lagi apa nih Mas? Kita ada ukuran paling jumbonya. Nah, kalau untuk sate ada sate raksasa. Sate raksasa. Wow, itu isiannya apa aja tuh dan besarannya, beratnya mungkin berapa? Isiannya 7 potong. Kalau mau ada contohnya ada. Itu kita beratnya kurang lebih berapa Mbak ya? Iyalah. Oke, jadi emang berbeda ya ini. Wow, boleh dibakar sekalian Mas, ini yang jumbo. Kita lihat ke pemirsa nih. Wow, ini dia pemirsa. Untuk sate ukuran jumbo, ini sate kelatak ya Mas ya, tapi ukurannya jumbo sekali, luar biasa. Terus ini dagingnya full Daging kambing. Kemudian dari bumbunya sendiri, Dia pakai sama bumbunya sama kayak bumbu kelatak, tapi cuman ukurannya aja yang berbeda. Iya. ini untuk harga Mas mulai dari berapa? Kalau untuk harga saya kurang begitu hafal, Mbak. Yang jelas terjangkau ya. Kalau saya tadi sempat ngobrol dengan para karyawan yang ada di depan, ini cukup terjangkau, hanya dengan 20.000 saja Anda bisa menikmati sajian mulai dari sate-satean yang ada di sini, kemudian ada kicik balungan, kemudian ada tengkleng dan juga iga.
Bagaimana? Anda tertarik? Nah, saya mau bergeser ke sini. Kalau tadi kita melihat ada menu bakar-bakaran gitu ya. Kalau yang di sini adalah menu yang berkuah, kicik balungan. Ini ada juga nih pemirsa, sudah tersaji begitu nikmat. Ini ya kalau dilihat di layar kaca, nikmat banget. Nah, untuk satu porsinya ini di sini juga cukup terjangkau ya. Kicik balungan mulai dari harga 50.000 saja Anda bisa nikmati, dan tentunya untuk ukuran jumbo ini jangan dimakan sendirian karena pasti langsung kenyang, karena porsi jumbo ini bisa dimakan 3-5 orang. Bagaimana, Anda tertarik mencoba? Silahkan datang ke daerah Bantul, Yogyakarta. Demikian Uci, saya kembali kepada Anda di studio. Baik, nih aroma kenikmatannya juga sampai ke Jakarta ini. Terima kasih Anissa Rizky atas informasinya langsung dari Yogyakarta. Pemirsa, nasi biryani khas India yang penuh dengan rempah yang nikmat dan juga gurih pastinya menjadi menu favorit warga Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Seperti apa kenikmatannya dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Aini sore hari ini. Dan pemirsa tetap jaga protokol kesehatan. Saya Kutsia Firdausi. Kami undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Nasi biryani di Gampong Menasak Balek, Kecamatan Meorodu, Kabupaten Pidi Jaya Aceh ini menjadi buruan warga pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah kali ini. Adalah Siti Ramadhani, salah satu warga kota Meorodu yang merupakan keturunan saudagar India yang melestarikan dan menjajakan nasi biryani ini. Agar bumbu makin meresap, proses memasak daging-dagingnya pun masih menggunakan kayu bakar. Usai direbus dan dilumuri bumbu, daging kambing, ayam, dan bebek dipanggang dengan arang. Sementara beras pilihan dimasak dengan resep bahan masakan keluarga yang istimewa. Aroma nasi biryani di sini sangat khas dan gurih. Dari turun-temurun berarti? Ya, dari turun-temurun. Berarti setiap hari berapa ekor bebek, Bu, yang habis dimasaknya? Bebek kan sekitar 40 untuk 2 hari. 20 ya? 20 ya? 20, ayam 5 ekor. Kambing 1. Ribet nggak masak nasi ini, Bu? Dibilang ribet kok, udah biasa kita kan. Kalau misalnya orang lain ribet. Lihatlah bagaimana daging yang telah matang siap untuk disajikan. Tak heran nasi biryani Siti Ramadhani menjadi incaran jelang berbuka. Dari Kabupaten Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.